Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Abdul Hanan, mahasiswa Prodi Penjas angkatan 2024 kelas C. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang etika berpolitik dalam pengambil kebijakan dan keputusan. Apa itu etika berpolitik? Etika ialah studi tentang nilai-nilai moral yang mengatur perilaku politik, kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya. Di mana definisi etika politik ialah kumpulan nilai moral yang menjadi pedoman bagi perilaku aktor politik. Tolak ukurnya menilai kualitas tatanan politik dan pelaksanaan kekuasaan. Patokan tertingginya ialah martabat manusia atau kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Lanjut, fungsi etika politik. Etika politik berfungsi sebagai kontrol moral, di mana orientasi normatif yaitu memberikan pegangan moral dalam bertindak bagi pejabat. 2. Ada dasar legitimasi, di mana mencari pembenaran atau legitimasi yang etis terhadap kekuasaan. Ada juga kriteria kritis, mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan atau tindakan politik yang melenceng, di mana penjaga kebijakan memastikan kekuasaan digunakan untuk common good atau kebaikan bersama. Ada sumber etika politik di Indonesia, yaitu bersumber pada Pancasila, di mana Pancasila adalah sumber etika politik tertinggi di Indonesia, yang pada prinsipnya ada sila etika kunci, yaitu satu, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu moralitas universal atau tanggung jawab dan kejujuran. Lalu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ketiga, ada persatuan Indonesia, di mana mengutamakan kepentingan nasional di atas kelompok atau golongan. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, di mana demokrasi, musyawarah, dan menjauhi otoritarianisme. Yang kelima, terakhir, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pemerataan kesejahteraan dan keberpihakan kepada rakyat Indonesia. Yang kelima, ada pilar utama etika politik yang baik, di mana pilar yang harus dijunjung tinggi oleh aktor politik atau penguasa politik. Satu, integritas dan kejujuran konsisten antara perkataan dan perbuatan. Yang kedua, ada tanggung jawab, di mana siap mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada rakyat. Ketiga, ada transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan, di mana keterbukaan dalam proses dan penggunaan anggaran. Keempat, ada keadilan, di mana memperlakukan semua warga negara secara setara atau tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada orientasi kesejahteraan, di mana kebijakan harus selalu berpihak pada peningkatan mutu hidup rakyat. Dan selanjutnya ada pelanggaran etika krusial, di mana isu 1 dan 2, yaitu isu 1 sering kita bahas tentang korupsi dan penyalahgunaan wewenang, di mana penggunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Lalu melanggar sumpah jabatan, contohnya markup anggaran, suap, dan gratifikasi. Yang kedua, ada politik uang atau money politik, di mana praktik transaksional politik atau jual beli suara ataupun jabatan sering kali terdapat dalam pemilu yang kita ikuti bersama. Lalu merusak kedaulatan rakyat dan menghasilkan pemimpin yang tidak berintegritas. Selanjutnya, pelanggaran etika krusial yang berada di isu ketiga dan keempat, yaitu politik identitas yang eksploitatif, di mana memanfaatkan isu sara untuk memecah belah persatuan demi kepentingan elektoral atau kepentingan pribadi ataupun kelompok, di mana mengabaikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Indonesia 1. Yang keempat, yaitu ada ketidakjujuran publik atau janji palsu, di mana janji palsu sering dilontarkan saat kampanye yang tidak realistis dan tidak ditepati setelah terpilih. Banyak contohnya seperti pembangunan jalan, infrastruktur, dan lain-lain.
serta menurunkan tingkat kepercayaan atau trust terhadap rakyat kepada institusi politik. Selanjutnya di etika di ranah legislatif atau eksekutif, di mana ranah atau etika ditekankan. Yang pertama, etika legislatif atau DPR ataupun DPRD, fungsi pengawasannya kontrol yang objektif, bukan transaksi politik. Representasinya yaitu benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat, bukan proksi kelompok pemilik ataupun modal. Selanjutnya ada eksekutif atau pemerintah, di mana manajemen publik atau penggunaan anggaran yang efisien, transparan, dan tepat sasaran dapat mempermudah pelayanan yang berorientasi pada kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Pada dasarnya ada tantangan implementasi etika, di mana sistem godaan kekuasaan, yang kekuasaan cenderung korup tanpa kontrol yang kuat. Sistem yang buruk, aturan yang multitafsir atau celah hukum yang bisa dimanfaatkan. Rendahnya literasi politik rakyat, kurang kritis dalam memilih pemimpin berintegritas. Tekanan kelompok, kepentingan atau keputusan bisa didikte oleh oligarki atau kepentingan sempit. Yang terakhir ialah etika politik. Etika politik adalah jiwa demokrasi, di mana politik yang tidak beretika akan menghasilkan ketidakadilan, kemiskinan, dan kehancuran bangsa. Aksi nyatanya, setiap warga negara dan aktor politik wajib berperan aktif dalam menegakkan nilai-nilai moral Pancasila. Mungkin demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.